Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mencoba menjelaskan kembali contoh latihan soal ya yang Bapak berikan kemarin. Bapak melihat masih banyak yang keliru dalam pengerjaannya. Mungkin disebabkan karena pas tatap muka kemarin Bapak lupa menjelaskan tentang arah medan listrik. Perlu kalian ketahui bahwasanya medan listrik itu adalah besaran vektor yang dimana dia mempunyai nilai dan mempunyai arah. Nah, arah medan listrik ini tergantung dari muatannya. Jika muatannya positif, maka medan listriknya itu akan menjauhi atau akan keluar dari muatan positif ya, akan keluar. Nah, sedangkan kalau muatannya negatif, maka arah medan listriknya itu akan mendekati atau akan ke dalam, ya. Nah, jika ke kanan itu nilainya positif dan jika ke kiri nilainya negatif. Contoh, misalkan di sini ada sebuah muatan positif dan ini titik P ya. Kemudian di sini adalah muatan negatif. Maka medan listrik di antara medan listrik di titik P ini dia akan arahnya ke kanan ya. Kenapa? Karena E1 kuat medan listrik yang disebabkan oleh muatan positif, dia akan menjauhi muatan positif atau keluar, maka dia nilainya akan positif. Kemudian yang disebabkan oleh muatan negatif pun dia akan mendekati muatan negatif, maka P ini medan listrik E2 yang disebabkan oleh muatan negatif dia arahnya juga akan ke kanan. Makanya untuk contoh soal ya yang Bapak berikan di Google Classroom itu ketika penjumlahan nilai E di titik P ya, E totalnya adalah E1 ditambah E2 ya. Walaupun misalkan E2 ini nilainya negatif, tapi ketika dalam penjumlahan itu nilainya akan positif ya. Jadi negatifnya itu diabaikan gitu ya. Jadi hasilnya itu penjumlahan ya, bukan dikurangi. Kenapa? Karena arahnya itu sama-sama ke kanan ya. Karena arahnya sama-sama ke kanan, maka dijumlahkan. Jadi untuk contoh latihannya kemarin itu banyak yang keliru karena nilai E1-nya ini E1 dikurangi dengan E2 ya. Karena melihat E2-nya itu muatan negatif, itu keliru ya. Seharusnya tetap dijumlahkan yaitu E1 dijumlahkan dengan E2 karena arahnya sama-sama ke kanan. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika misalkan kita contoh soal yang lain gitu ya. Misalkan ada titik titik X ya. Ternyata dia berada di sebelah kanan muatan negatif. Maka otomatis nanti kuat medan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif ini di titik X ini arahnya akan ke kiri atau arahnya akan negatif. Seperti itu. Tapi kalau terhadap muatan positif itu X ini nilainya akan ke kanan, arahnya akan ke kanan. Maka nanti penjumlahannya adalah E1-nya ini positif, tinggal dikurangi dengan E2-nya yang negatif ya. Seperti itu. Nah, contoh ini misalkan ada Q1, ini ada Q2 dan kemudian ada titik Y misalkan ya yang sini. Nah, ini titik Y, nanti E1-nya yang terhadap muatan positif, maka dia akan arahnya ke kiri, akan negatif. Sedangkan terhadap muatan Q2-nya itu arahnya ke kanan, maka akan positif seperti itu. Kemudian banyak juga yang keliru yaitu di penjumlahan notasi ilmiahnya ya, di perpangkatannya. Jadi kalau misalkan 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 2 ini bisa dijumlahkan ya, tinggal 2 tambah 3 hasilnya 5.
dan pangkatnya itu tetap ya, tidak berubah. Pangkatnya tetap 2 ya. Jadi pangkatnya tidak dijumlahkan kalau untuk penjumlahan. Sama dengan pengurangan juga ya. 5 kali 10 pangkat 3 dikurangi 2 kali 10 pangkat 3, berarti hasilnya 3 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Jadi 5 dikurangi 2, pangkatnya tidak ikut dioperasikan gitu, tetap ya. Pangkatnya tetap. Nah, kemudian bagaimana jika misalkan pangkatnya berbeda? Misalkan ini 5 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat 3. Apakah bisa langsung dijumlahkan? Itu tidak bisa ya, tapi pangkatnya harus disamakan. Caranya adalah dengan diturunkan pangkatnya ya. Yang tadinya ini 2 kali 10 pangkat 3 diturunkan, disamakan pangkatnya. Ini menjadi 10 pangkat 2. Ketika pangkatnya sama baru bisa dijumlahkan. Ya, jadi ini 5 tambah 20 karena ini nolnya turun 1 ya ke sini. Ini 10-nya tinggal pangkatnya 2 berkurang 1. Ini bisa dijumlahkan. Hasilnya 25 kali 10 pangkat 2. Nah, sedangkan kalau untuk perkalian ini baru pangkatnya dijumlahkan. Misalkan 5 kali 10 pangkat 2 dikali 3 kali 10 pangkat 5, maka 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, pangkatnya 2 ini ditambah dengan 5, yaitu hasilnya 7. Ya, jadi hasilnya ada 15 kali 10 pangkat 7. Nah, kemudian untuk pembagian itu dikurangi ya. Jadi 15 kali 10 pangkat 2 dibagi 3 kali 10 pangkat 3, maka 15 dibagi 3 itu hasilnya 5 ya. Dan ini 10 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 3. 2 dikurangi 3 hasilnya adalah min 1. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk pembagian itu dikurangi pangkatnya. Demikian, semoga bisa dipahami. Nanti tinggal dikoreksi lagi ya hasil latihan kalian. Kemudian di selanjutnya kita akan masuk ke flux listrik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.